Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang konsep memori dan juga struktur memori. Yang pertama yaitu apa itu memori? Jadi memori itu merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang harus diatur dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Memori di kalangan masyarakat umum itu dikenal sebagai ingatan. Memori juga memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya yaitu definisi memori menurut Slameto. Slameto menyebutkan bahwa ingatan itu merupakan penarikan kembali informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Jadi maksudnya itu adalah memori itu merupakan kemampuan seseorang untuk memunculkan kembali informasi yang telah diperolehnya di masa lalu atau disebut juga sebagai memunculkan kembali pengalaman yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya contohnya, ada seorang anak yang sedang belajar tentang nama-nama nabi. Lalu pada suatu saat si anak tersebut tidak sengaja mendengar salah satu temannya menyebutkan nama Nabi Adam misalnya. Maka dia akan teringat bahwa Nabi Adam itu merupakan salah satu nama nabi. Nah, itu merupakan contoh definisi memori menurut Slameto. Ada 3 ciri yang terkandung dalam memori, yaitu yang pertama yaitu ada fungsi. Jadi memori itu melibatkan fungsi dari suatu sistem yang dapat difungsikan, sehingga memerlukan alat ataupun tempat untuk melaksanakan fungsi atau merekam. Yang kedua yaitu ada pengalaman atau informasi. Jadi memori itu melibatkan informasi dari suatu aktivitas yang nantinya informasi tersebut akan dijadikan sebagai pengalaman. Lalu informasi tersebut akan disimpan. Tetapi tidak semua informasi tersebut dapat tersimpan, hanya informasi khusus saja ataupun yang memiliki kesan tertentu yang dapat disimpan. Dan yang terakhir yaitu ada spesifikasi. Menurut Bruno Dalamsa, semua aktivitas memori berpusat di otak dan ada 3 kegiatan dalam memori. Yang pertama yaitu ada pengkodean. Nah, pada tahap awal ini informasi yang telah diperoleh itu akan diberi kode ataupun pengelompokan. Nah, lalu setelah informasi tersebut diberi kode, maka pada tahap kedua yaitu penyimpanan. Nah, informasi yang telah diberi kode tersebut akan disimpan dalam suatu tempat. Walaupun informasi tersebut tidak semua dapat tersimpan. Dan yang terakhir yaitu pemanggilan kembali. Nah, pada tahap akhir ini, informasi yang telah disimpan itu akan dipanggil kembali sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tidak semua informasi tersebut dapat dipanggil kembali karena bisa saja informasi yang telah diberi kode dan disimpan itu hilang, bisa beberapa ataupun bahkan semuanya, atau tertutup oleh informasi yang lainnya. Dan yang kedua yaitu ada struktur memori. Menurut Shah, struktur sistem akal manusia itu terdiri dari 3 subsistem, yaitu ada sensory register, short-term memory, dan long-term memory. Menurut Khadijah, sistem memori manusia tersusun dari 3 komponen storage atau penyimpanan, informasi yaitu stimulus dari lingkungan terlebih dahulu melalui sensory storage, lalu melewati short-term memory dan pada akhirnya berakhir dalam long-term memory. Menurut Slameto, informasi yang diterima dapat disimpan untuk yang pertama yaitu beberapa saat saja atau beberapa waktu, bahkan bisa jangka waktu yang tidak terbatas. Ada 7 karakteristik sistem memori, yaitu yang pertama ada lokasi, yang kedua ada kapasitas, yang ketiga ada satuan transfer, yang keempat ada metode akses. Ada 4 jenis pengaksesan data satuan, yaitu yang pertama ada sequential access, yang kedua ada direct access, yang ketiga ada random access, dan yang keempat yaitu ada associative access. Yang kelima yaitu ada kinerja. Ada 3 buah parameter untuk kinerja sistem memori, yaitu yang pertama ada access time, yang kedua ada cycle time, dan yang terakhir yaitu ada transfer rate. Dan yang terakhir yaitu ada tipe fisik. Ada 2 tipe fisik memori, yaitu memori semikonduktor dan juga yang kedua yaitu ada memori permukaan magnetik.
Yang ketujuh yaitu ada karakter fisik. Karakter fisik ini terdiri dari yang pertama volatil dan non-volatil, dan yang kedua yaitu ada erasable dan non-erasable. Itu sekian dari saya presentasi tentang konsep memori dan struktur memori. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.